Jadi kalau intinya kalau saya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh di situ pasti ada jalan. Nah, dari kata-kata itu ya udah, menurut orang nggak mungkin lah tanah kayak ngene bisa buat tanaman ini ya, karena belum kita coba. Tapi kalau setelah kita coba tahu gagalnya, baru kita bisa mengonsumsi. Tapi setelah kita ikhtiarnya maksimal. Kalau kita ikhtiarnya setengah-setengah ya wis, yang Maha Kuasa ngasihnya setengah-setengah. Nah, kalau yang punya ya, kalau punya lahan juga usahakan dimanfaatkan kalau yang ingin ternak. Cuma mas, kita ingin ternak nih, tapi kita punya lahan kosong. Ya udah, kalau pemikiran saya, kita buat bank pakan dulu lah, nggak usah pikir ternaknya. Nanti kalau udah bank pakan ngelumpuk, nanti ternaknya itu akan jalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Edo. Di sini saya peternak kambing Etawa. Ingin menjelaskan nih tentang bank pakan yang saya punya ini sekarang ini. Nah, alhamdulillah ketika saya membuat peternakan kecil-kecilan dan saya juga memikirkan dahulu tentang pakan. Jadi sebelum saya terjun ke dunia peternakan, sebenarnya saya terjunnya ke dunia kuliner dulu. Nah, akhirnya banting setir ke dunia peternakan. Nah, untuk beternak sendiri, kalau saya pikirnya, saya memikirkan dari hulu ke hilir. Seperti ya ini, saya membuat bank pakan terlebih dahulu sebelum saya terjun ke peternakan kambing Etawa ini. Nah, di sisi lain kenapa sih saya harus memikirkan bank pakan dulu? Ya karena saya belum tahu nih, nanti kalau saya punya kambing itu mau ngasih makan buat pakai apa dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya masih diberi kepercayaan oleh keluarga, ada lahan sedikit kita pakai untuk buat bank pakan terlebih dahulu. Nah, sebelum saya beternak, saya membuat bank pakan itu jadi 3 bulan sebelum saya mempunyai kambing, kandang, dan lain-lain lah, perlengkapan kandang atau pokoknya kambing isinya itu saya sebenarnya belum punya dulu. Nah, akhirnya saya membuat bank pakan ini. Ya lumayan lah buat harian. Alhamdulillah, pakan juga nggak cari, ya carinya tinggal ke belakang kandang. Nah, kebetulan di sana ada kandang saya juga, pas di belakangnya kandang itu bank pakan ini. Nah, untuk tanaman yang saya tanam itu di sini ada tiga tanaman untuk kambing. Menurut saya yang disukai kambing Etawa. Nah, yang pertama itu saya menanam namanya suket odot. Kalau di Jawa itu. Nah, suket odot yang kayak ini umurnya ini sebenarnya udah beberapa kali panen. Ini masih umur kurang lebih 1,5 bulan lah. 1 bulan deh kalau ini. Ya masih segini. Mungkin karena di sini kurang air juga, tapi prinsip saya sih yang penting dia tumbuh lumayan bagus. Nah, terus yang kedua saya ada itu yang besar-besar, yang tinggi-tinggi itu ada namanya rumput pakcong. Nah, rumput pakcong itu kenapa saya tanam? Itu sebenarnya buat uji coba. Makanya cuma saya tanam sedikit di sana. Nah, ternyata ya setelah saya kasih pakan ya menurut saya masih sukaan suket odot ketimbang pakcong. Entah kenapa itu. Nah, kalau masalah nutrisi sebenarnya ya 11-12 sama suket odot sama suket pakcong itu 11-12.
Lalu selanjutnya yang ketiga, yang terakhir itu saya menanam namanya indigo vera. Nah, indigo vera itu yang kayak ini, yang di tengah-tengah ini, yang tinggi-tinggi hijau-hijau ini, yang kayak pagar. Ini salah satu tanaman favorit saya. Karena apa? Terkenal indigo vera itu terkenal tinggi protein, nanamnya gampang, buat kambing juga senang. Ya mungkin di teman-teman yang lain ada yang mungkin indigo vera nggak suka, tapi ya kita gimana ya, yus iyalah carane kambing itu suka. Lalu ya intinya indigo vera ini juga bagus karena apa ya, proteinnya salah satunya tinggi, terus nafsu makannya juga bagus buat kambing. Untuk pertumbuhan kambing itu juga lumayan. Dan fungsinya saya membuat bang pakan ini apa sih? Ya kita di sisi lain juga ada konsentrat. Cuma ya kalau konsentrat full kan ya kosnya lebih tinggi. Nah, sedangkan peternakan itu biaya yang paling tinggi itu di mana-mana kosnya itu pasti di pakan. Soalnya kan ya wis binatang tuh kalau dimakan enak ya tumbuhnya bagus. Nah, untuk efek sebenarnya sampai sekarang saya masih belum melihat dan mengalami, alhamdulillah lah, kayak seperti entah mencret dan lain-lain itu masih belum, atau mabuk itu masih belum mengalami. Karena apa ya, kita di sini ada treatmentnya. Setelah ngaret itu kita treatment dulu. Contoh kecilnya itu setelah ngaret kita kasih angin-angin. Itu fungsinya apa sih? Biar apa, penyakit-penyakit tuh hilang dulu lah, kayak embun-embun tuh hilang dulu. Nah, ngaret suket odot itu ya ada jamnya kalau di kita. Seperti jam 9 sampai jam 1 siang tuh udah maksimal. Biar panasnya itu menyerap embun-embunnya, biar enggak ya efeknya lumayan lah kalau embun dimakankan ke kambing. Ada yang kembung dan lain-lain, ada penyakitnya akan masih ada juga, pasti itulah entah apa ya. Semua kayak indigo vera juga sama. Kita kalau ngaret itu ya jam 9 sampai jam 10. Keuntungan mempunyai bang pakan banyak banget. Satu, kita nggak usah repot-repot keliling buat cari pakan. Terus yang kedua, hemat waktu. Yang ketiga, efisiensi semua. Dalam arti kita punya anak kandang pun seumpama itu enak, anak kandang ya bahagia, tinggal ke belakang ada bang pakan, tinggal ngaret udah selesai. Jadi ya wes, kita memanjakan lah, dalam arti di sini kayak gitu, memanjakan ya, kita tetap mengedukasi anak kandang kita. Lalu keuntungan selanjutnya, kita mempunyai bang pakan ya mengurangi kos pakan konsentrat yang kita punya. Sebenarnya kalau masalah gemuk-gemukan kambing itu ya tetap, kalau konsentrat full kambing tetap bisa gemuk dengan cepat. Cuma kan menurut saya ya namanya rumen itu wajib makan hijau-hijauan lah. Nah, di tempat saya itu konsentrat pagi, sore itu baru hijauan full tanpa konsentrat. Dan alhamdulillah dilihat di kandang juga kambingnya ya nggak kurus. Yo intinya yo sedang lah umumnya kambing. Kayak kalau yang cowok kan ya kita gemuk-gemukan, cuma nggak gemuk-gemuk banget. Takutnya kalau gemuk-gemuk banget nggak bisa berproduksi. Yang cewek juga kalau gemuk-gemuk banget sih sebenarnya nggak bisa produksi. Karena kan di Etawa itu bukan masalah penggemukan atau gimana, yang penting kita merawat kestabilan tubuhnya itu gimana, kayak gitu. Untuk memperkirakan kita itu punya kambing contoh berapa ya? Ya contoh saya itu punya kambing 8 itu dengan luas kurang lebih 1.500 meter persegi. Itu bisa kok buat bang pakan, meskipun tanah ini sebenarnya dulu ya tanah sawah ya, saya manfaatkan untuk bang pakan. Nah, nanti itu kita setting bergilir. Jadi seumpama bulan ini kan biasanya tuh suket odot itu 3 bulan panen yang paling bagus. Cuma kalau emang udah mentok-mentok ya 2 bulan panen bisa, atau 1,5 bulan panen juga bisa. Nah, kalau saya setting emang
sebulan per kotak, sebulan per kotak, sebulan per kotak, sebulan. Jadi nanti bisa keliling. Udah kita hitung dari awal ini ya wis. Kalau saya kita rinci lah, serinci mungkin. Kenapa sih? Wah ribet, kudu ngerinci, kudu ngene. Tapi itu nanti akan mempermudah teman-teman ke depannya, ke belakang atau ke depan lah intinya nanti. Itu nanti malah mempermudah teman-teman. Ya kita susah-susah dahulu lah di awal. Lalu yang selanjutnya kalau emang teman-teman nggak ada lahan, kita usahakan sewa lahan. Sewa lahan malah nyewa yang paling murah lah. Seumpama per tahunnya berapa, 1 juta kayak. Tapi itu intinya mempermudah teman-teman kayak gitu. Kalau nggak punya bank pakan pun ya juga nggak apa-apa. Yang penting kita berinovasi untuk merendahkan kos pakan, entah membeli kangkung kering atau apapun itu yang teman-teman inginkan, silahkan, tidak masalah. Kalau rumput odot itu bisa ditanam di manapun sih sebenarnya. Justru malah kalau saya yang pernah lihat itu di pegunungan itu, wah enak banget. Udah nggak nyiramin, udah nggak, intinya kalau di pegunungan itu enak lah, tanah udah gembur. Jadi bisa. Kalau di dataran kering kayak gitu sebenarnya bisa, cuma nanti sebulan sekali harus nyiram kalau rumput odot. Nah kalau indigo vera ini solusi di dataran kering. Apa itu maksudnya? Yang daerah tandus lah. Kalau musim kering tuh sampai meletek tuh tanahnya, itu solusinya sebenarnya gampang, pakai indigo vera. Ini kan tanaman dari Meksiko kalau nggak salah, pokoknya dari luar negeri lah. Yang bawa ke sini kan orang IPB kalau nggak salah zaman dulu sejarahnya itu. Nah itu untuk bank pakan atau swasembada pakan ternak di daerah NTT. Yang kita tahu mungkin tanahnya agak sulit untuk menanam apapun itu, tapi ketika menanam indigo vera dengan keadaan kering pun itu tetap bisa tumbuh. Nah akhirnya saya berpikir, di tempat saya ini sebenarnya ya nggak terlalu subur-subur banget tanah. Makanya saya berpikirnya, kenapa sih? Solusinya apa? Jadi kita ya ternak harus cari solusi. Nggak mungkin ternak ya wes leha-leha kayak gitu. Nah makanya saya ya menginisiatif mendatangkan bibit indigo vera juga. Dan alhamdulillah lumayan untuk hasilnya. Untuk peternakan juga bagus. Meskipun masih menanam kurang lebih 170-an, ya alhamdulillah untuk mencukupi pakan sehari-hari cukuplah untuk 9 kambing, malah lebih-lebih. Ya semoga didoakan nambah kambing lagi. Untuk rumput odot dan indigo vera, masalah kayak kambing itu ya ada yang menurut teman-teman lain itu ada yang ngomong, wah indigo vera ini gak cocok buat kambing. Tapi ada juga di teman-teman yang lain tuh indigo vera cocok. Nah akhirnya ya saya mau nggak mau, ya saya suka eksperimen soalnya. Makanya saya eksperimen nanam ya iseng-iseng lah. Tapi alhamdulillah ternyata kambing saya mau. Ya mungkin awalnya agak ada penolakan, tapi setelah lama-lama kita treatmentnya ya kita campur lah sama, kan soalnya kesukaannya odot. Kalau rumput gajah itu bahayanya apa? Tajam, terus banyak lugut. Rumput gajah itu buat sapi bagus, tapi buat kambing kurang bagus. Nah kalau rumput odot ini lugutnya nggak ada, makanya aman buat kambing. Terus di mulut tuh nggak membuat apa tuh, biasanya kalau kebanyakan makan rumput gajah itu ada yang memar-memar kayak gitu. Nah kalau ini alhamdulillah dari awal saya ternak, saya selalu kasih makan rumput odot dan alhamdulillah juga nggak ada efek samping. Terus saya kasih indigo vera juga alhamdulillah mau. Jadi ya mau gimana lagi, ya di sini kita syukuri aja yang kita punya. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jika emang teman-teman ada lahan, apapun lahan itu sebenarnya kalau kita olah itu bisa. Jadi kalau intinya kalau saya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh di situ pasti ada jalan. Nah
dari kata-kata itu ya udah, menurut orang nggak mungkin lah tanah kayak ngene bisa buat tanaman ini ya, karena belum kita coba. Tapi kalau setelah kita coba tahu gagalnya, baru kita bisa mengonsumsi. Tapi setelah kita ikhtiarnya maksimal. Kalau kita ikhtiarnya setengah-setengah ya wes, yang Maha Kuasa ngasihnya setengah-setengah. Nah, kalau yang punya ya, kalau punya lahan juga usahakan dimanfaatkan kalau yang ingin ternak. Cuma mas, kita ingin ternak nih, tapi kita punya lahan kosong. Ya udah, kalau pemikiran saya, kita buat bank pakan dulu lah, nggak usah pikir ternaknya. Nanti kalau udah bank pakan ngelumpuk, nanti ternaknya itu akan jalan. Nah, kebalikannya, seumpama kita punya ternaknya dulu tapi bank pakan nggak ada, ya wes, terus kita basicnya nggak ingin ngarit di luar, malu lah atau gimana. Tapi kalau saya ngarit di luar ya is okay, I'm have fun, dan nggak masalah saya ngarit di luar juga. Tapi yang intinya kita pikirkan gimana sih untuk mempermudah pekerjaan kita. Kita punya peternakan, terus kita punya bank pakan sendiri, jadi kita nggak perlulah capek-capek keluar. Nah, makanya untuk peternak pemula atau siapapun yang menonton ini, ya kita menuju peternakan yang modern, yang nggak gini-gini tok. Jadi peternakan yang, ya peternakan sekarang bukan dianggap remeh di kalangan milenial. Contoh seperti saya umurnya masih 26, tapi saya udah berani terjun di dunia peternakan. Ya alhamdulillah, hasil juga udah ada. Makanya kita tetap ikhtiar, usaha, tekun, rajin, terus apa lagi ya, sabar. Kalau beternak nggak bisa kalau nggak sabar. Kalau orangnya gerusa-gerusu ya udah selesai.